Karena dia memang benar-benar seorang yang patut dimuliakan. Seorang yang telah mengorbankan hidupnya untuk menjaga kehormatan dan kesetiaannya. Dia pun berjiwa mulia karena tetap menjalani hidupnya di dalam kepahitan dan kesengsaraan. Sekarang, kepastian tentang perang telah ditetapkan, dan dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka yang dia ketahui akan kalah. Dan nampaknya, karena cukup jeli di dalam melihat suatu kenyataan bahwa Krishna adalah kebenaran, sehingga kemenangan akan berpihak pada kelompok Sri Krishna. Salam. Salam. Salam Paman Widura. Yang kuasa merestuimu. Salam Satyaki. Salam Kripwarma. Apakah kau kebetulan mampir atau memang sengaja datang ke sini? Aku datang untuk memohon maaf atas tindakan sahabatku Duryudana yang tidak senonoh. Seseorang harus datang sendiri untuk meminta maaf atas kesalahannya sendiri. Namun aku tidak tersinggung. Malah Duryodhana sendiri yang terhina. Demikian pula istana kerajaan Hastinapura. Jadi siapakah aku hingga harus memberi maaf? Tapi Basudewa, kau sudah datang untuk memintakan maaf atas sikap Duryodhana. Mari jalan-jalan dengan keretaku. adalah kehormatan bagiku jika diizinkan. Jadi Saismu. Tapi berjanjilah dulu karena bahwa kau tidak akan mengarahkan keretaku untuk menuju ke tempat di mana Duryodhana berada sekarang. Siapa yang berani mengarahkan keretamu tanpa seizinmu? Sartiki, Kripyawarma, ikutlah kalian dengan kereta Raja Angga. Salam, Paman. Salam. Mari. Hentikan kereta Raja Angga. Kemarilah. Kalian tunggu di sini. Mari. Aku yakin kau pasti merasa heran karena kemana Putra Dewaki ini akan membawamu? Bahkan jika orang lain heran, aku juga heran. Tapi engkau di luar pemahaman semua orang, Basudewa. Heradia, kau adalah orang yang baik dan juga teguh. Kau tidak pernah menyimpang sedikit pun dari kebenaran. Lalu mengapa kau bergabung dengan orang jahat semacam Duryodhana? Kau dibentuk dan diisi oleh setiap tetes kebenaran karena. Dan kau tentu tahu bahwa tindakan Duryodhana menyimpang dari kebenaran. Hubungan antara aku dengan Duryodhana tidak berdasarkan pada kebenaran atau keburukan. Hubungan kami berawal dari kasih. Ia sahabatku. Ia bukan Krishna bagiku, tapi aku Sudama baginya. Masyarakat kesatria menampiku karena aku adalah anak seorang Sais. Tapi Duryodhana adalah satu-satunya kesatria yang menolak perbedaan golongan ini di antara kami. Bertahun-tahun, ketika para guru agung Drona dan Kripa menghinaku di hadapan para kesatria Hastinapura, hanya Duryodhana lah yang mempertahankan. Ia mengangkatku menjadi Raja Anga, sehingga aku punya hak
untuk bertarung melawan putra Kunti yang sombong Arjuna. Inilah penyebabnya. Entah mengapa setiap aku menyaksikan kebiadaban Duryudana. Di dunia ini hanya ada dua orang yang aku kasihi. Duryudana dan wanita. Walau tidak melahirkanku, tetapi jauh lebih berharga dibanding wanita yang melahirkanku. Tapi kemudian, ia membuang diriku. Jika mereka tidak bahagia hidupnya, aku pun bersedih. Dan jika mereka gembira, aku pun turut merasakannya. Aku tak bersedih. Maupun gembira untuk diriku sendiri. Aku benci hidupku. Tetapi sepanjang aku hidup, hanya mereka berdua yang ada di hatiku. Aku setuju, Raja Anga. Memang tidak mudah membalas kebaikan orang lain. Hutang yang paling besar adalah hutang budi. Namun jika pilihannya adalah antara yang baik dan yang buruk, salah dan benar, jalan yang terang dan jalan kegelapan, apakah benar jika kau memilih keburukan, kesalahan, atau juga kegelapan? Berhutang budi lebih baik daripada memilih jalan seperti itu. Mestinya aku mempertimbangkan saat menerima pertolongan. Tetapi sekali ditolong, maka aku harus menghormati janjiku. Menerima akibatnya. Ya, jika dilihat dari sudut tertentu. Tapi pernahkah terpikir olehmu, Raja Anga, bahwa Duryodana telah terhina dalam sayembara itu? Dan dengan senang hati dia mencarikan lawan untuk Arjuna. Mungkin ia mengangkatmu, menjadikanmu Raja Anga untuk membelimu. Hei Basudewa, meski ia telah membeliku, tetapi sebenarnya akulah yang menjual diriku. Karena, pernahkah kau memikirkan siapakah sebenarnya dirimu? Apa untungnya jika kupikirkan? Artinya, kau tak mengetahui asal-usulmu? Aku tidak tahu, tapi aku dapat mengira. Ibuku pasti berasal dari keluarga yang terhormat. Mungkin seorang putri dengan istana di tepi sungai, sehingga mudah baginya untuk menghanyutkanku saat aku lahir. Kemudian aku menduganya. Ibuku itu lebih memikirkan kehormatannya daripada cinta anaknya. Sehingga anaknya disingkirkan dan kehormatannya tetap terjaga. Oh, pernahkah kau ingin mengetahui siapa sebenarnya ibumu? Buat apa aku mencari ibu yang telah membuangku? Apa pula gunanya jika aku menemukannya? Bisa jadi, setelah aku lahir ia menikah dengan seorang raja, raja agung. Dan mungkin pula telah memiliki anak-anak. Anak-anak yang hebat, yang tak perlu disingkirkan. Tetapi Krishna, aku tidak menyesal berada jauh dari kasih wanita yang melahirkanku. Ibuku adalah Radha Basudewa. Dan aku diberi nama Radha. Tapi mengapa kau tiba-tiba mengungkit masa laluku? Aku sendiri tak ambil pusing. Langsung saja Basudewa, bicaralah. Perkiraanmu sungguh tepat, Raja Anga. Ibumu adalah seorang putri dari keluarga terhormat. Itulah sebabnya mengapa saat kau lahir ia sangat takut dicemooh.
Kini ia adalah ibu beberapa putra. Namun ia masih menyimpan beban dalam benaknya. Menyimpan beban yang sangat berat. Berat sekali. Pikiran dan hatinya masih memperhatikan putranya yang dilahirkan dengan perisai dan anting-anting. Apakah kau mengatakan aku bukan putra seorang Saiskreta? Apakah kau mengatakan bahwa aku seorang satria? Benarkah bila aku percaya bahwa kau mengenal ibuku? Hai Basudewa, apakah ibuku masih hidup? Dapatkah aku menemuinya? Katakan siapakah aku, Basudewa? Katakan siapa aku? Prajurit Budiman. Prajurit perkasa. Apakah kau siap menghadapi kenyataan? Luka itu tidak akan sedalam luka akibat hinaan, Basudewa. Sebenarnya ibumu adalah ibu dari 5 pahlawan perkasa. 5 orang prajurit yang sangat perkasa. Yang belum terkalahkan sampai saat ini. 5 prajurit perkasa. 5. Apakah kau sengaja menuju Pandawa? Siapa lagi kalau bukan mereka, Raja Angakarna? Adakah 5 prajurit perkasa yang lain? Ya, Putra Kunti, ya. Memang benar aku menyebut Pandawa. Bibiku Kunti adalah ibumu. Dan kau adalah saudara tertua Pandawa. Bagaimana dengan ayahku Basudewa? Dewa pujaanmu itulah ayahmu, karena aku putra Batara Surya. ya, Dapatkah kau merasakan kemalanganku, Basudewa? Aku putra Batara Surya, dikenal sebagai Radia. Aku putra Kunti, dinamakan Radia. Aku Karna, kakak tertua dari Yudhistira, Bima yang gagah, Arjuna yang pemberani, Nakula yang cakap, dan Sadewa yang bijak. Dunia taunya aku anak seorang Sais. Aku tersudutkan, mereka mencemoohkan. Pikirkan itu, Basudewa. Pikirkan. Cobalah mengerti kemalanganku dan katakan hikmahnya untukku. Putra Dewaki, engkau telah mengetahui semua ini. Mengapa engkau tak memberitahu? Mengapa kau tidak mengatakan semuanya ini padaku? Dan mengapa baru kau katakan sekarang? Aku sudah cukup bahagia dengan semangat kebencianku pada Pandawa. Dan mengatakan semuanya ini. Mengapa kau rusak? Kau buat aku lemah. Dan tak berdaya dengan memisahkan aku dengan semangat kebencianku. Mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa kau lakukan? Katakan. Katakan padaku. Bagaimana aku bisa mengarahkan panah-panahku pada Arjuna? Hai Madusudana, kau telah menghancurkan aku tepat sebelum berperang. Mengapa kau lakukan, Madusudana? Mengapa? wahai saudaraku, karena putra Kunti, aku melakukan ini karena aku tidak mau melihat
putra tertua Pandu bertempur dengan adik-adiknya sendiri. Memang kau dilahirkan sebelum Bibi Kunti menikah. Sesuai dengan adat, kau adalah putra tertua Pandu. Ya, kau adalah putranya yang tertua. Kau adalah sulung Pandawa karena sulung Pandawa. Ketahuilah karena tahta Indraprasta adalah milikmu. Dan saudara-saudaramu akan menghormatimu. Dan menyentuh kakimu. Bima yang perkasa akan menjagamu. Arjuna akan menjadi saismu. Dan aku sendiri bersama Nakula dan Sadewa akan berjalan di samping keretamu. Sungguh karena... Hei putra Pandu. Kau mirip Yudhistira dalam memegang kebenaran. Seperti Arjuna dalam kepandaian memanah. Tampan sebagaimana Nakula. Dan pahlawan sempurna seperti Sadewa. Yang membuatku heran adalah mengapa tak ada yang melihat kesamaan itu? Mengapa tak ada yang mengenal dirimu? Marilah Raja Anga, akan kau buat seluruh dunia tunduk menghormat padamu dan menyembahmu. Dan lebih dari itu, kau menemukan saudara-saudaramu. Dan kau juga akan menemukan ibumu. Apa yang kau ucapkan, itu benar. Tetapi aku berhutang budi pada Duryodhana. Dan kau tak pernah membicarakan hutangku itu. Mengapa kau tidak pernah menyebut dan membicarakannya ke Kesawa? Bahkan untukmu. Terus terang, aku tak mau mengkhianati diriku sendiri. Aku tahu Pandawa menikmati perlindunganmu. Dan tak ada satupun yang mampu mengalahkan mereka di medan laga. Dan aku yakin bahwa pasukan Kurawa akan binasa. Namun aku tetap berpihak pada Duryodhana. Sebab aku berhutang budi padanya. Hai Madusudana. Bagaimana sekarang aku dapat membunuh Arjuna? Sementara aku tahu ia adalah adikku sendiri. Aku akan bertempur dan melawan Arjuna. Kau tentu akan sadar bahwa aku tak mungkin mengkhianati persahabatan. Bahkan kau berusaha melindungi Arjuna dan memberitahu semua ini padaku. Kesawa. Aku tak berharap kau melakukannya, sehingga semua akan menjadi lebih baik. Sekarang aku ingin kau janji tidak akan mengatakan hal ini pada adik-adikku. Siapakah aku sampai aku mati? Jika Yudhistira berhasil mengetahuinya dan tak mau menerima tahta, namun adikku itulah yang layak menjadi raja. Dan jika ia menawarkan mahkota padaku, akan kuberikan pada Duryodhana sebagai balas budi mengangkatku menjadi Raja Anga. Dan itu berarti berlaku tidak adil pada tahta. Hai Madusudana, sampai jumpa di medan laga nanti. Sekarang, aku mohon diri. Salam. पश्चिम से सूरज उगे दिन बन जाए रात किंतु कभी ना मित्र से कर्ण करेगा घात कर्ण करेगा घात Sang Pencipta, oh Dewa Tata. Hari ini ku beranikan menanyakan takdirku. Aku Raja atau Kuntia? Jika ada yang bersalah, siapakah yang bersalah, ibuku atau Batara Surya?
hingga aku begini menderita akibat kesalahan mereka. Betara Surya terus melancarkan sinar, dan ibuku tentram menempati sana. Sementara aku hanya sengsara sebagai akibat. Keadilan macam apa pula ini? Mengapa takdirku tidak seperti apa yang telah kau gariskan? Oh Hakim Maha Agung, mengapa aku menderita karena kesalahan Betara Surya? Akulah yang akan bertempur melawan adik-adikku di medan perang. Mengapa kau biarkan aku berhutang budi pada Duryudana? Mengapa? Katakan. Mengapa kau harus menceritakan ini padaku bahwa aku bukan manusia yang terlunta? Aku telah belajar hidup sebatang kara dan telah berdamai dengan nasibku. Mengapa kau tidak mencegahnya, Basudewa? Kau tentu dapat mengatakan padanya bahwa tidak adil membagi semua kenyataan itu kepadaku. Bagaimana aku bisa mengarahkan padaku pada para Pandawa? Aku harus begitu, karena itu adalah tugasku. Dalam perang besar antara kebaikan dan kejahatan, mengapa kau tugaskan aku demi pihak yang jahat? Akulah kakak dari 5 prajurit, paling berkasa. Kemanapun aku berpaling, aku hanya melihat kebaikan yang dilimpahkan Duryudana. Oh Dewata yang Maha Agung, kau boleh meninggalkanku. Ibuku boleh mengabaikan aku, tetapi aku tak dapat meninggalkan Duryudana. Aku tak dapat mengabaikan.